Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello learners, welcome back to my channel, Early Nur Hidayati. Well, today I have some pictures for you here. Let's analyze the picture. What is the first picture? Do you know what is it? Okay, good job. It is an earthquake. And then the second picture is about flood. Good. The third is about water cycle. Okay, excellent student. And now the fourth, what is it about? Good, bullying, teenagers bullying. And then the last is about good, corruption. Now I have a question for you. Do you know how and why this phenomena happen? Do you know how flood happens? Do you know how water cycle, the process of water cycle? Yes, I hope you all can imagine why or how this phenomena happen. Now, we will discuss more about this in English. If we want to explain about the process of the phenomena, we use explanation text. We will discuss more today. Well, let's start with our learning focus first. Yeah, the first is about definition, and then the second about communicative purpose. The third is generic structure, and the fourth is language features. That's what we are going to explore today. Yeah, let's start with the definition. What is an explanation text? An explanation text is a non-fiction text that is used to describe how or why things happen. It is always supported by details and the stage process. Ya, jadi text explanation atau explanation text itu adalah teks non-fiksi, ya, para siswa sekalian, learners, para pembelajar. Jadi teks eksplanasi itu bukan teks fiksi. It is used digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan how or why things happen. Bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. It is always supported by details and the stage process. Selalu diikuti atau dijelaskan dengan details dan ada langkah-langkah proses itu terjadi. Sekarang kita perhatikan pada bold types ini, things, ya. Things itu apa? Nah, things itu di sini kita bagi dua supaya lebih mudah mempelajari. Ada the first is natural phenomena. Kita bagi dua. Yang pertama adalah natural phenomena, contohnya earthquake, yang tadi di awal sudah saya tampilkan gambarnya. And then water cycle, rain, flood, tsunami, etc. And then the second is social phenomena. Misalnya corruption, bullying, social media, hacking, crime, etc. Nah, ini adalah fenomena-fenomena yang biasanya diangkat atau dijelaskan di dalam sebuah explanation text. Explanation text biasanya ditemukan pada buku-buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, scientific, geography, di dalam artikel-artikel yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan para pembelajar sekalian. What is the communicative purpose? Apa ya tujuan komunikasi atau social function dari sebuah explanation text itu? An explanation text is used to describe how or why a certain phenomena happens. Jadi, ini sangat berhubungan dengan definisi tadi, ya. Menggambarkan bagaimana sebuah fenomena terjadi. Kita lanjutkan dengan generic structure. If you want to write an explanation text, what should you focus on? Jadi, bagaimana langkahnya? Apa yang harus kita perhatikan? Di dalam generic structure atau susunan dari teks itu, yang pertama harus ada general statement. Biasanya ini di paragraf pertama, ya. Stating the phenomenon issues which are to be explained. Jadi di general statement yang biasanya di paragraf pertama, itu adalah mengungkapkan tentang topik apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita jelaskan, ya.
misalnya earthquake dan seterusnya, flood. Nah, itu adalah tapi dijelaskan dalam sebuah paragraf ya. Kemudian yang kedua adalah sequence of explanation. Stating a series of steps which explain the phenomena. Nah, ini biasanya di paragraf kedua, ketiga, dan selanjutnya itu berisi tentang sequence of explanation, ya, rangkaian dari penjelasan. Di paragraf kedua misalnya tentang menjelaskan tentang bagaimana terjadi awalnya terjadinya sebuah gempa bumi dan seterusnya, ya. Dan paragraf terakhir biasanya berisi closing. Closing itu conclusion, ini opsional. Boleh dicantumkan, boleh tidak. Boleh masuk, boleh tidak. Ya. Let's continue with language features. Language features apa saja yang biasanya muncul di dalam sebuah explanation text. Di antaranya ini saya tampilkan ada 6 language features. Yang pertama adalah non-human participant. Jadi bukan manusia ya partisipannya. Yang kedua adalah temporal and causal conjunction. Temporal itu misalnya first, then, next, after that, finally, dan seterusnya. Untuk causal conjunction misalnya so, if, as a result, because of, therefore. Nah, ini causal conjunction itu conjunction yang digunakan di dalam sebuah hubungan cause and effect yang sebelumnya telah kita pelajari di materi sebelumnya. Dan videonya ada pada channel ini, silakan kalian bisa mempelajari lebih jauh lagi. Kemudian yang ketiga adalah action verb. Contohnya adalah shake, derail, throw, release, form, evaporate, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh action verb, kata kerja yang merupakan action yang ada di dalam sebuah explanation text. Yang keempat adalah passive voice, penggunaan to be, dan participle ya, past participle. Kemudian yang keempat simple present tense, the use of verb one, and the last is the use of compound and complex sentence. Jadi di dalam sebuah explanation text itu tidak menggunakan simple sentence, tetapi lebih banyak menggunakan compound and complex sentence atau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai kalimat majemuk ya. Kita lanjutkan, learners. Let's continue. Let's explore more about this explanation text with analyzing the examples of the text. Kita lihat contoh teksnya. Ini tentang earthquake ya. Earthquake happens every day. There is 100% chance of an earthquake today. This may be a rather bold prediction, but it is true. Millions of people never experience an earthquake, but there is going to be one today. Okay, etc. Kita analisa dari sisi generic structure-nya. Kita lihat paragraf pertama ini adalah general statement, ya. Ini general statement. Perhatikan ini adalah menggambarkan topiknya adalah tentang earthquake, ya. Bagaimana earthquake itu ini baru general dalam hal yang umum, belum masuk ke hal-hal yang detail. Untuk detailnya dilanjutkan di paragraf kedua. Dan ketiga, ini adalah sequence of explanations. Ada sequence of explanation, penjelasan pertama, first and then second. Nah, ini adalah sequence of explanation or sequence of process, boleh ya. And the last paragraph is about conclusion atau kesimpulan, ya. Closing atau conclusion, boleh, penutup, ya. Sekarang kita analisa teks ini, kita lanjutkan analisanya dengan memperhatikan language features ya. Perhatikan kalimat pertama dari paragraf pertama. Ini yang saya beri highlight warna kuning. Ini adalah contoh dari simple present tense ya. Contoh dari simple present tense ada 2 yang saya beri highlight warna kuning. Sebetulnya mungkin banyak kalimat-kalimat yang merupakan contoh dari simple present tense di teks ini. Namun saya hanya highlight 2 saja. Kita perhatikan kenapa ini disebut simple present tense. Contohnya yang pertama adalah earthquake happens every day. Earthquake ini adalah subjek, happens adalah verb one ditambah s. Ya, kita bandingkan kenapa yang ini ditambah s dengan kalimat yang kedua. Most earthquakes happen. Perhatikan kalau yang ini subjeknya ada s-nya. Ini artinya subjeknya
Kenapa? Ya, betul, plural atau jamak. Kalau ini earthquake-nya tunggal atau singular. Ya, bagus sekali para siswa sekalian, sangat you are smart students. And then di sini kalau yang singular, maka verbnya harus ditambah dengan s, happens, ya, di kalimat positif. Di kalimat negatif dan interrogatif ada penggunaan kata kerja bantu, auxiliary verb, do and does. Jika subjeknya plural, most earthquakes, ini kan earthquakes-nya banyak begitu, maka verbnya menjadi verb 1 tidak ditambah s. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari lebih jauh lagi tentang simple present tense. And then ini yang diberi highlight warna merah adalah contoh atau di teks ini ada penggunaan temporal or chronological conjunction, yaitu first and second. Ya, let's continue with the pink highlights. Ini adalah contoh dari action verbs atau penggunaan dari action verbs. Ada shake, derails, throw. Shakes itu mengguncang rumah, gempa bumi itu bisa mengguncang rumah. Derails car, derails itu membuat car slips gitu ya, tergelincir. Throw, melemparkan sampai melemparkan benda-benda. Nah, ini yang highlight warna pink. Sekarang kita lihat highlight warna Tosca. Since, ada however, itu adalah penggunaan causal conjunction yang shows cause and effect, yang lagi-lagi saya informasikan sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya dan sudah ada videonya di channel ini. Dan terakhir yang Turkish, ini yang Turkish 2 itu adalah complex sentence. Ini jika di dalam kalimat itu ada penggunaan conjunction, ini sudah dipastikan adalah complex sentence atau kalimat majemuk, bukan kalimat simple ya. Earthquakes can happen. Dari sini sebetulnya. However, earthquakes can happen anywhere since no place on the earth is entirely free of earthquakes. Jadi sesungguhnya gempa bumi bisa terjadi di mana saja ya, karena tidak ada satupun tempat di muka bumi ini yang aman dari gempa bumi. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi dari musibah-musibah yang akhir-akhir ini terus mendera negeri kita, mendera bumi ini ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Baik, kita lanjutkan para pembelajar sekalian dengan teks yang berbeda. Saya berikan teks yang berbeda, ini earthquake magnitudes, berbeda dengan yang tadi tapi masih dengan topik earthquake ya. Ini kita analisa language features yang tadi tidak ada pada teks sebelumnya ya. Sebetulnya kalau yang ini ada nih, yang judul earthquake magnitudes itu tentang non-human participant, di teks sebelumnya juga ada. Namun ini untuk yang kedua, yang saya beri highlight warna pink, earthquake magnitudes are measured by using an instrument that is called a seismometer. Nah, untuk contoh kalimat ini atau penggunaan kalimat ini adalah penggunaan passive voice. Yang berwarna pink ini tadi di teks yang sebelumnya tidak terdapat penggunaan passive voice. So, learners, tidak pada semua teks penggunaan language features ini semuanya ada. Jadi tidak selalu semua language features muncul dalam sebuah teks. Seperti yang saya contohkan di sini, ada dua teks yang berbeda dan saya memberikan analisa yang berbeda yang tadi dengan yang ini ya. Untuk passive voice kita cermati lebih jauh lagi. Perhatikan kalimat ini, earthquake magnitudes are measured. Nah, earthquake magnitudes ini adalah subjek. Are itu adalah be, measured adalah past participle atau kalian lebih familiar dengan sebutan verb ketiga. Nah, contoh yang kedua adalah an instrument that is called a seismometer. Nah, ini penggunaan be-nya berbeda, penggunaan ada yang are, ada yang is harus diperhatikan ya. Baik, itu informasi atau materi kita hari ini tentang explanation text. Ini adalah referensi yang saya pakai. Silahkan boleh dieksplor lebih jauh. Thank you for your kindly like and share and also subscribe. Thank you very much. Terima kasih. Mudah-mudahan terus dilakukan agar channel ini terus berkembang. See you next time and take care yourself. Stay healthy and stay safe. Keep distancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.